Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa setanah air, dimanapun jenengan berada. Selamat pagi, pagi yang cerah lur, semburat warna alam yang sangat indah dan mega-mega merona. Semoga seindah suasana jenengan, sesemangat suasana hati jenengan, dan mari pandang ke depan, masih ada pagi lur. Dan di pagi yang cerah ini sangat cerah dan rembulan masih kelihatan. Suasana di kebun masih sejuk sekali karena ini jam 5 lebih, jam 6 kurang. Ketika kita mengambil gambar, suasananya sejuk, jadi damai. Ini ada harapan baru yang mana jagung kita ada harapan sudah mulai kobot atau sudah mulai hampir bisa dipanen, tinggal menghitung hari. Dan para petani saat ini agak prihatin lur, terutama di wilayah Jawa Timur. Banyak sekali hama wereng tikus. Jadi tikus mewabah, bahkan banyak yang dulur-dulur kita gagal panen jagung. Dan bahkan ada yang malam hari itu istilahnya nyuluh tikus, malam hari berjaga. Dan tikus ini tidak pandang tanaman apapun, termasuk kacang. Kacang ini baru kembang, ini kacang tanah, kacang brul, baru kembang saja juga sudah mulai, padahal belum ada isinya, mulai diserang. Tetapi bagi seorang petani nggak ada salahnya dan nggak ada kata matinya. Jadi harapannya seperti bulan, di pagi hari masih ada bulan dan suasana merona mega-mega merah. Dalam hal ini juga banyak dulur-dulur kita yang memasang setrum di persawahan, dan itu sangat berbahaya. Bahkan kita mendengar dan melihat berita-berita banyak kecelakaan yang terkena setrum yang untuk memagari tanaman, baik itu padi maupun jagung. Walaupun itu dipasang malam hari, tujuannya untuk mematikan hama tikus, tetapi mungkin karena kelalaian atau kurang tahu, akhirnya memakan korban. Dan semoga para korban yang fatal tenang di surga, Allahumma amin. Tujuan si petani tujuannya memang untuk mengamankan tanaman, tetapi namanya kecelakaan. Dan hal semacam itu juga dilarang lur, dilarang oleh pihak-pihak yang berwajib, karena ini sangat membahayakan dan mengancam jiwa dulur-dulur sebangsa setanah air dimanapun jenengan berada. Tujuan kita sebagai petani agar aman tanaman kita dan juga nggak terkena wabah, hasil panennya bagus. Tetapi di tengah perjalanan seorang petani itu banyak kendala, banyak masalah, dan banyak hal-hal yang di luar prediksi dan perhitungan kita. Termasuk saat ini hujan masih lumayan, dan ini di luar prediksi karena ini menurut orang-orang Jawa itu disebut rendeng kembar
atau juga bisa dikatakan udan salah mongso. Seharusnya ini sudah mangsa marengan jelang musim kemarau, bahkan kemarau awal. Menurut BMKG saat ini adalah kemarau basah. Dan ketika kemarau basah seperti ini, di dunia pertanian harus bisa menyesuaikan. Jadi harus bisa menyesuaikan alam. Jadi seorang petani itu harus bisa menyesuaikan alam, tidak malah menyalahkan alam. Termasuk biasanya kita dalam menyimpan bibit pun aman. Tetapi karena saat ini musim seperti ini dan kelembapan juga seperti ini, maka banyak berkembang larva-larva atau kutu-kutu yang seharusnya dia tumbuh sok labuh. Ini juga menyerang porang calon bibit dalam penyimpanan. Jadi ini sedikit solusi, sedikit cara lur untuk menanggulangi bibit jenengan dalam penyimpanan yang sudah mulai menangis. Jadi bibitnya, bibit umbi yang jenengan beli belum ditanam tapi sudah pada menangis, mengeluarkan air. Itu sebenarnya di dalam itu ada larva kecil dan itu busuk. Terus busuk seperti ini sebenarnya kena apa atau disebabkan oleh apa Pak Bu? Ini disebabkan oleh benturan. Jadi ketika kita membawa dari lokasi bawa pulang, naik turun motor, naik turun truk, ke sono kemari, itu akan mengakibatkan benturan atau desakan. Nah, benturan itu akan mengakibatkan luka dalam. Istilah Jawanya benyu. Ini awalnya juga bagus, awalnya juga utuh. Tapi lambat laun karena cuaca yang lembab basah ini, maka gampang telur larva itu berkembang. Dan itu kalau nggak ditanggulangi akan semakin habis. Jadi seperti di video awal, nggak ada level aman untuk petani, baik itu jagung kena tikus, kacang kena tikus, padi diserang tikus, bahkan pengamanan pakai setrum sampai dan sebagainya. Begitu juga untuk di porang, bibit porang sudah mulai tidak aman. Dan alat yang kita gunakan sederhana lur, kita cuma menggunakan sendok dan abu kering, abu yang lembut. Itu jenengan pakai abu pawon atau abu dapur juga bisa, abu biasa asal dia sudah lembut bisa. Dan ini dicari yang ada jamur kuning putihnya, berjamur putih dan yang menangis. Setelah dikeruk sendok sampai ke daging yang sehat atau daging yang atos atau daging yang keras normal, itu terus ditaburi abu. Tapi tidak semuanya lur, masih ada yang sehat juga, masih banyak yang sehat. Dan hal semacam ini kalau dibiarkan akan semakin merajalela dan habis. Ini dalam waktu 2 minggu kalau nggak ditanggulangi, khusus yang sakit ini akan semakin habis. Sedangkan ini sudah keras, ini kemarin ini dengan cara itu sudah keras seperti ini sudah aman. Karena larvanya sudah tidak menyerang lagi. Jadi untuk dulur-dulur harus bisa memahami, dan juga hal-hal sepele seperti ini bagi petani harus diperhatikan. Ini sepele sekali untuk kelas petani, tetapi untuk petani sendiri harus menguasai teknis walaupun sesederhana ini sebenarnya.
Jadi nek ngerti carane, ngerti ilmune, sebenarnya nggak memerlukan biaya. Jadi nggak harus pakai obat beli di toko pertanian, itu nggak harus seperti itu. Cukup dengan sendok dan abu di sekitar kita, itu saja sudah cukup. Tapi seperti ini harus seandainya merata, ini yang biasanya yang diserang itu bagian samping dan bagian bawah lur. Kalau bagian di atas tempat sekitar tunas itu masih aman, karena sekitar tunas itu termasuk keras dan tidak rawan. Itu kulitnya tebal sekali. Seandainya sampai pantatnya ini habis semua, yo harus dibersihkan. Kalau perlu diiris sekalian. Ini pakai sendok juga bisa, diiris juga bisa. Tapi saya lebih suka pakai sendok seperti ini karena kalau pakai sendok seperti ini langsung tepat sasaran. Kalau diiris itu cenderung yang sehat banyak yang terbuang. Dan proses seperti ini sebenarnya kalau sudah tunas nggak masalah. Kalau umbi itu sudah tunas, dia keserang ini nggak ada masalah, langsung ditanam aman-aman saja. Tapi kalau karena itu memang proses fermentasi, proses penghancuran untuk menjadi organik seperti itu. Tetapi saat ini kan masih bulan 6 akhir, jadi memang belum saatnya untuk ditanam untuk skala luas. Tetapi untuk pertolongan daripada umbi-umbi busuk, umbi rusak, memang dipendam atau masukkan ke tanah lebih aman. Dan saya sendiri pribadi, umbi yang sudah terlanjur rusak, misalnya sudah 50% rusak, memang langsung saya bawa ke ladang. Kalau ini baru sekitar 5% lah. Ya, semoga ini berhenti. Dan jenengan kalau menyimpan umbi harus dikontrol terus lur. Sama juga tanam jagung, tanam padi, tanam kacang, porang, tanam apapun memang harus sering dikontrol. Karena ketika kita kontrol, itu adalah bahasa kasih sayang seorang petani. Dan kita akan tahu terdeteksi apabila ada penyakitnya, baik itu hama tikus maupun termasuk larva untuk porang. Jadi untuk dulur-dulur sekalian, di dunia pertanian itu serangga, belalang, larva, termasuk juga cacing-cacingan, itu hal yang biasa. Nggak bisa kita menghilangkan, tapi kita bisa mengendalikan. Karena dalam pengemburan tanah kita juga memerlukan serangga, dalam proses organik juga memerlukan serangga. Tetapi serangga itu juga kadang menjadi masalah dalam kita budidaya. Dulur-dulurku sebangsa setanah air, kontrollah bibitmu sebelum ditanam. Kalau memang menemukan sudah rusak serius, paling tidak 40%, lebih baik langsung ditanam saja. Tetapi kalau belum rusak tidak masalah, karena musimnya saat ini adalah musim lembab basah, jadi tidak seperti biasa cuaca normalnya. Memang kita perlu emergensi, perlu pertolongan khusus lur, untuk membantu bibit kita agar mengurangi error ataupun mengurangi kerugian di pihak kita. Begitu dulur, petani itu bebas, petani itu cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun.